Assalamualaikum teman-teman, welcome back to Second Line Channel. Pada video kali ini kita akan menampilkan cuplikan statement, yaitu bentuk dukungan dari seorang Kiai Haji Fakih Mudawam sebagai Ketua MUI Rembang Beliau mendukung tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman sebagai bentuk perjuangan pribumi dalam mengantisipasi pola-pola penjajahan yang dilakukan oleh imigran Yaman Habib Ba'alwi ini Jadi langsung saja kita simak statement beliau. Kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, masihkah belum percaya bahwa Ba'alwi atau habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagi yang masih percaya bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertanyaannya, bisakah mereka membuat kajian ilmiah yang bisa membuktikan bahwa habaib dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bisa mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani? Masihkah kita menutup mata, menutup telinga, membutakan mata hati sehingga kita tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak cerdas melihat kenyataan yang ada bahwa bangsa Indonesia dalam cengkeraman dan sudah terhipnotis oleh doktrin-doktrin habaib sehingga tidak bisa menerima kebenaran, yang ada hanya diam, takut walat, takut tidak mendapatkan syafaat, dan marah-marah apabila ada yang mengatakan bahwa habaib bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doktrin-doktrin habaib yang digunakan untuk membodohi umat Islam. Pertama, habaib mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang tidak percaya tidak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya tidak benar. Bahkan sebaliknya, apabila habaib dan para pengikutnya tidak sadar dan tidak tobat, maka merekalah yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, habaib mengatakan bahwa kualat tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah apabila pribumi tidak mentaati, tidak mencintai, tidak tunduk dan tidak taat sesuai kehendaknya. Jawabannya, doktrin semacam itu digunakan untuk memeras umat Islam bangsa kita. Yang ketiga, habaib majikan pribumi, artinya pribumi menjadi budak daripada habaib sehingga muncul hukum atau kesimpulan bahwa habaib bebas menikahi wanita-wanita pribumi dan sebaliknya habibah tidak boleh nikah dengan pribumi. Jawabannya, doktrin semacam ini seperti halnya orang-orang Belanda. Yang keempat, yang tidak percaya dengan habaib dihukumi kafir. Jawabannya, fatwa semacam ini sesat dan menyesatkan. Kelima, mengatakan bahwa Pulau Jawa Indonesia adalah pintu tarim.
Pulau Jawa Indonesia milik Aulia Tarim? Jawabannya, ini bukti bahwa habaib penjajah mengakui bahwa Indonesia kepunyaan Aulia Tarim atau orang Yaman. Sekarang sudah jelas apa belum bahwa kaum Ba'alawi atau habaib tujuan utamanya merebut negara kita Indonesia yang kita cintai. Juga dengan perbuatan liciknya mereka merubah makam, membuat makam palsu, merubah sejarah bangsa Indonesia, bahkan merubah sejarah NU dan Thariqah. Inilah bukti bahwa habaib adalah sama dengan Belanda ingin menguasai Indonesia. Ini bukti videonya. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan Bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Presiden blok-blok udah menteri agamanya saudara sesat, tuang ajar, korinnya kacau, istananya mencari istana iblis. Sekarang terserah panjenengan semuanya. Pertama, relakah negara Indonesia hasil perjuangan leluhur kita diakui oleh habaib atau klan Ba'alawi? Yang kedua, relakah presiden dan menteri agama dikatakan bodoh dan sesat? Alhamdulillah, presiden Indonesia masih orang pribumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya langkah-langkah yang dilakukan oleh imigran Yaman ini dalam menguasai bangsa kita, dalam menguasai Indonesia ini sudah sangat jelas sekali ya. Sudah ada Habib yang bilang bahwa Indonesia ini adalah Bintu Tarim ya, alias kepunyaan Tarim atau anaknya Tarim gitu ya. Jadi sudah berani mengklaim bahwa Indonesia ini adalah miliknya Tarim gitu ya, miliknya Yaman gitu ya. Ini sudah bentuk salah satu strategi untuk menguasai bangsa kita. Yang kedua, Lutfi bin Yahya sudah jelas memalsukan banyak sekali makam ya, bahkan makam pahlawan berani dia palsukan ya, membuat makam-makam palsu dimanapun ada kesempatan dia langsung buat makam Habib ya, yang di dalamnya tidak ada apa-apanya gitu ya, cuma dipasang batu nisan sebanyak mungkin. Itu merupakan satu langkah untuk menguasai Indonesia. Dan yang ketiga sudah jelas ya, banyak sekali ya, termasuk Bahar bin Smith ya, yang bilang bahwa 70 ulama pribumi itu tidak lebih baik daripada, walaupun alim ya, tidak lebih baik daripada satu Habib yang bodoh ya. Itu bentuk merendahkan bangsa kita serendah-rendahnya men. Dan mohon maaf ya, gobloknya kita kok ya banyak yang percaya men, banyak yang mencium-cium tangan Habib ini, mencium kakinya, memakan bekas makanannya untuk yang katanya mencari berkah men. Padahal kita ini sedang dibodoh-bodohin. Kita ini sedang dalam proses penjajahan yang dilakukan oleh mereka. Sangat jelas ya, pembuatan makam palsu, doktrin-doktrin merendahkan kita dan memuliakan mereka ya. Dan yang ketiga tadi statement Indonesia ini adalah Bintu Tarim. Itu adalah langkah-langkah yang sangat gamblang ya dalam menguasai satu bangsa ya. Jadi kita harus sangat waspada. Alangkah ya kita bodohnya jika kita sudah ada seseorang yang kemudian mengawali memperjuangkan bangsa kita seperti Kiai Haji Imaduddin Utsman. Kok kita malah menghujatnya? Kita malah membela bangsa lain. Kita ini jadi pengkhianat dong. Ayolah kita sebagai bangsa Indonesia jangan lagi mau dijajah
Belanda sudah tidak ada di sini, tapi peninggalannya masih ada. Jangan sampai peninggalannya ini tumbuh subur karena kebodohan kita. Camkan itu, wahai muhibbin. Oke teman-teman ya, sekian dulu video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Statement dukungan dari Ketua MUI Rembang ya, Kiai Haji Fakih Mudawam ya. Semoga menambah kecintaan kita kepada negara kita Indonesia, bangsa kita, bangsa pribumi Indonesia. Thanks udah nonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.